Geniosis. Generasi intelektual dan obrolan seru inspirasi OSIS. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube SMK Negeri 1 Muara Wahau. Jadi telah hadir tamu kehormatan kita hari ini, yaitu Bapak Kasih PMK, Pendidikan Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Selamat datang Pak di podcast Geniosis yang dikelola oleh SMK Negeri 1 Muara Wahau. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Perjalanan dari Sangatta ke Wahau gimana Pak? Luar biasa bikin capek. Luar biasa bikin capek. Berapa perjalanan? Tapi mulus jalannya. Alhamdulillah. Nah. Berapa jam perjalanan kira-kira Pak? Kurang lebih 5-6 jam. Oke. Baik, kita langsung kenalan aja yuk dengan Bapak Kasih PMK. Boleh perkenalkan dulu Pak? Baik, nama saya Andarias Ratu, Skom MM. Saya tempat lahir di Makassar. Oh, Makassar. Makassar. Terus setelah selesai kuliah di Makassar, datang di Kalimantan cari-cari kerja. Oke. Puji Tuhan dipercayakan bekerja. Awalnya saya bekerja di SMK Negeri 1. SMK Negeri 1. Seterusnya ditarik ke cabang dinas dan sampai sekarang masih di cabang dinas. Oke. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan SMK, khususnya pada cabang dinas pendidikan wilayah 2, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Tapi sebelumnya nih Pak, pengalaman kerja Bapak sebelum menjabat sebagai Kasih PMK tuh apa Pak? Oh siap. Pengalaman kerja saya awal bekerja itu pertama jadi guru di SMK Negeri 1 Bengalon. Setelah itu pernah juga saya jadi staf tata usaha di SMK Negeri 1 Bengalon. Dan setelah peralihan administrasi SMK SLB ke provinsi, Ya. ada sekitar berapa tahun itu, kurang lebih 2-3 tahun masih di staf PU. Setelah itu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur membuka cabang dinas, jadi ya saya bersyukur ditarik ke cabang dinas menjadi saat itu baru 2 ya personilnya, kepala cabangnya dan saya sebagai kepala seksinya. Kepala seksi. Saat itu masih merangkap SMA, SMK, SLB. Oke. Seperti itu. Baik Pak. Boleh sharing nih Pak? Boleh. Ada beberapa SMK di bawah naungan cabang dinas pendidikan wilayah 2, bisa disebutkan? Oh siap. Untuk SMK di bawah binaan kita cabang dinas pendidikan wilayah 2 itu ada 37. Wih, 37, lumayan banyak ya Pak ya? Dulu 38, tapi di Bontang itu ada SMK Alfa itu sudah tutup. Oh, Jadi sisa 37. Lumayan. Oke. Itu wilayah Kutai Timur dan Kota Bontang, swasta dan negeri. oke, berarti mencakup semuanya Pak ya? Cakup semuanya. Oke. Nah, apa perbedaannya sekolah kejuruan dan non kejuruan Pak? Wah, luar biasa jauh bedanya. Jadi beruntunglah yang menjadi siswa SMK karena di situ sangat luar biasa. Mohon maaf saya tidak meremehkan yang SMA Betul. itu sudah luar biasa. Cuma di situ untuk keterampilan alumni yang siap pakai di Dudi itu masih terbatas. Oke, baik. Sekolah dipersiapkan untuk Betul. perkuliahan, Oke. pendidikan yang atas. Oke. Nah, kalau SMK yang punya kejuruan, ya benar-benar selama saya di cabang dinas itu, benar-benar saya lihat bahwa memang luar biasa keberuntungan anak-anak kita yang di SMK, termasuk dari segi keterampilannya. Baik. Di mana di SMK itu sudah fokus ke salah satu peminatan, Oke. yaitu jurusan. Oke. Nah, dari jurusan itu selama menempuh pendidikan di SMK itu ada kesempatan untuk masuk di dunia kerja di dunia usaha. Ya. Istilahnya ada istilah PKL atau prakerin, Ya. praktek kerja lapangan. Oke. Itu ditempuh biasanya kelas 12 atau ada juga yang kelas 11.
11. Oke, Pak. Nah, dari situ tuh setelah tamat dari SMK itu, anak-anak kita yang tamat itu rata-rata kerja. Oke. Nah, selain itu yang melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi ke universitas tidak kalah unggul juga, tidak kalah ini karena memang mereka dibekali sudah secara mendalam. Nah, yang alumni SMA ini masih kulit-kulitnya. Jadi ketika misalkan tuh contohnya dari alumni SMA mengambil di perguruan tinggi jurusan mesin, Iya. itu jauh anak kita yang dari SMK karena sudah menguasai sekian persen, sementara anak-anak kita dari SMA ini baru pengenalan. Oke. Di situ beda jauh. Oke, Nah, Pak. kalau di pengalaman alumni ke dunia industri, nah ini terkadang alumni kita yang dari SMA ini masih membutuhkan trainingan. Oke. Sementara kalau anak-anak kita yang lulusan SMK ini siap Sudah pakai. sudah siap ya. Siap pakai. Ya, mungkin itu yang menjadi perbedaan antara alumni kita SMA dan SMK. Jadi masing-masing punya kelebihan tersendiri, Pak ya. Banyak kelebihan di sana. Dan SMK lebih basic untuk dunia pekerjaan. Kalau dunia industri, dunia pekerjaan memang lebih fokus ke SMK. Baik. Kalau masih mau menjajaki dunia pendidikan lebih tinggi, boleh masuk SMA. Oh, Tapi sekarang itu SMA enggak ini juga karena di kurikulum SMA itu ada kurikulum baru namanya dual track. oke. Jadi di situ dibekali juga dengan beberapa keterampilan untuk mempersiapkan mereka jangan sampai setelah lulus SMA tidak mampu kuliah, tidak lanjut, mereka menganggur. Itu yang kita antisipasi, makanya muncul kurikulum SMA itu namanya dual track. Oke, sebagai opsi ya, Pak ya. Sebagai opsi. Betul, betul. Pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa SMK harus melaksanakan praktek kerja lapangan? Itu harus. Kenapa harus? Karena selama menempuh pendidikan di SMK itu memang harus betul-betul dipersiapkan untuk menjadi tenaga yang terampil dan siap pakai. Yang berkualitas. Karena itu di PKL ya. Iya. PKL itu dibutuhkan kenapa? Untuk menyesuaikan diri. Sebelum tamat dari SMK itu harus punya dan merasakan langsung namanya kerja di dunia sebagai gambaran industri. awal ya, Pak ya. Iya, sebagai gambaran, tapi dia harus mengalami langsung. Baik. Namanya bekerja di dunia industri, dia harus alami selama menempuh pendidikan di SMK. SMK. Makanya iya. itu setelah lulus dari SMK itu sebenarnya sudah tidak perlu training Betul, lagi. betul. Karena sudah siap. Iya, karena sudah punya basic sebelumnya. Sudah ya. punya basic sebelumnya. Oke. Nih, terus Pak, program apa yang akan dilaksanakan oleh cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 ke depannya? Nah, ini yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan ke depan. Yang sementara kita lakukan ini adalah berusaha menjalin hubungan baik, Bermitra. kerjasama dengan dunia industri. Oke. Ya, termasuk kita sudah lakukan beberapa sekolah itu di Kutai Timur, Kota Bontang, kerjasama dengan dunia industri. Itu Baik. ada istilah TEVA nanti, Teaching Victory. Oke. Nah, itu masing-masing sekolah akan menempuh jalur itu. Nah, apa tadi program kita selanjutnya untuk tahun 2025 mungkin masih sebagian saya lanjutkan, yaitu membekali guru-guru SMK sebagai ujung tombak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi makanya itu di 2024 ini ada trainingan untuk guru-guru kita, dan mudah-mudahan ke depannya kalau saya masih dipercaya di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, saya akan lanjutkan itu, bahkan saya tingkatkan. Amin. Nah, ini kemarin saya melakukan IHT di SMK 1 Muara Bungkal. Nah, dan tadi itu kita juga melakukan di SMK 1 Kombeng. Baik. Jadi untuk sekarang ini akhir tahun kami yang terjun ke sekolah-sekolah pedalaman untuk memberikan pembekalan, bahkan penambahan pengetahuan wawasan untuk guru-guru kita di sana, sekolah-sekolah pedalaman. Tentunya saya akan upayakan untuk bergerak dari pedalaman supaya pemerataan terjadi di wilayah 2. Jadi bapaknya terjun langsung nih, guys. Siap. Lalu pertanyaan selanjutnya, Pak, apa saja nih Pak harapan Bapak kepada siswa SMK, terkhususnya ketika nanti lulus dari SMK? Nah, ini yang bagus sekali, luar biasa pertanyaannya. Ya. Harapan saya itu, ini kan ini ada istilah suling jar, itu marak ini, mungkin mudah-mudahan sudah 100% semua.
jadi kedepannya ini setelah tamat dari lulus dari SMK, dinyatakan lulus dari SMK itu, saya berharap siswa tidak lepas begitu saja, tidak melupakan sekolahnya begitu saja. Baik. Tetapi masih terus ada komunikasi, Ya, masih ada hubungan. ada hubungan kerjasama. Di sekolah itu terkadang kan dunia industri Ya, memberikan lowongan kerja, ya lowongan ke kerja. sekolah. Ya, Nah, dari sekolah itu kadang bisa memberikan kesempatan ke menginformasikan ke siswa. Jadi siswanya ini harus tetap menjadi bagian dari sekolah sekolah tersebut. tersebut. Walaupun Ya. sudah menjadi alumni ya Pak ya. Walaupun sudah menjadi alumni. Baik. Nah, misalkan nih yang sudah kuliah dan tamat kembali ke sekolah, silaturahmi dengan pihak sekolah. Kalau ada kesempatan bisa mengajar di situ, Oke. lebih bagus. Oke. Nah, kalau siapa tahu juga dari sekolah ada lowongan kerja dari dunia industri, bisa diambil ke situ. Nah, itu jadi setelah alumni harapan saya supaya tetap ada silaturahmi dengan pihak sekolah dan menjadi keluarga besar sekolah tersebut, di mana dia tamat. Iya. Ya. Agar tidak melupakan sekolahnya begitu saja ya Pak ya. Siap. Betul. Jadi kita sudah di penghujung guys. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya telah hadir di podcast Geniosis. Harapannya Bapak ini bukan podcast pertama dan terakhir kali sebagai bintang tamu di podcast Geniosis ini. Sehat dan sukses selalu Bapak. Terima kasih. Kami tunggu kedatangannya di sekolah kami tercinta SMKN Negeri 1 Muara Wahau. Amin. Doa saya juga supaya siswa-siswa saya di sini selalu sehat dan Amin. patuh sama tata tertibnya. Amin. Bapak Ibu gurunya juga sehat selalu. Amin. Dan kualitas pendidikan terdongkrak. Amin Allahumma amin. Iya. Kami tunggu kedatangannya nih Pak. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa Terima kembali. kasih. Itu tadi sharing session dengan Bapak Kasih PMK, Pendidikan Menengah Kejuruan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kabupaten Kuta Timur dan Kota Bontang. Sebagai siswa SMK, harapannya kita mampu bersaing dan kompeten pada bidang keahlian kita masing-masing. Bapak, mohon izin jargon SMK-nya? SMK bisa. SMK Hebat. Vokasi kuat Menguatkan Indonesia. Asik. Apa Indonesia negeriku? Bagimu negeri. Yo, bagaimana negeri? Itu harus ditahu semua SMP. Oke Pak. Nah, kita ulang biar lebih. Bapak yang memandu ya. Baik. Nah, SMK Bisa. SMK Hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Bagimu negeriku. Asik. Oke.